Shalom, selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Semoga anak ibu beserta keluarga di rumah dipenuhi dengan sukacita. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik yaitu tentang cara perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tentunya anak ibu sudah tahu apa sih itu yang dimaksud dengan ovipar, apa yang dimaksud dengan vivipar, dan apa yang dimaksud dengan ovovivipar. Tentu itu harus tahu ya nak ya. Dan yang kedua adalah menentukan ide pokok dan fakta-fakta yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak ibu nanti mengamati dan mendengarkan penjelasan ibu, anak ibu diharapkan mampu mengidentifikasi dan mampu menyampaikan ciri dan cara perkembangbiakan hewan secara ketiga-tiganya, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan yang kedua adalah setelah mendengarkan teks yang akan ibu bacakan nanti, yaitu tentang hewan, anak ibu diharapkan mampu menemukan ide pokok dan mampu menemukan fakta-fakta serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga nanti tujuan itu bisa tercapai nak ya. Oke, baiklah anak ibu. Sekarang akan ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah cara perkembangbiakan hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan itu yang kita pelajari adalah secara generatif, yaitu secara perkawinan. Jadi perkembangbiakan hewan secara generatif ini terjadi jika ada pembuahan. Tentu dalam pikiran anak ibu apa sih yang dimaksud dengan pembuahan? Jadi pembuahan itu adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berarti ada hewan jantan dan ada hewan betina. Sel kelamin jantan itu disebut sperma, dan sel betina itu disebut sel telur atau ovum. Jadi anak ibu perkembangbiakan generatif itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama tadi ovipar. Ovipar itu adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Hewan ovipar yang bertelur contohnya itu banyak, ada ayam, ada burung, ada unggas yang lainnya, ada lele itu termasuk bertelur. Nila juga itu bertelur. Jadi dari contoh-contoh hewan ovipar itu bisa kita buat ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak mempunyai daun telinga. Jadi hewan yang ovipar atau hewan yang bertelur itu tidak memiliki daun telinga. Daun telinga tentu anak ibu sudah tahu ya. Terus induk tidak menyusui anaknya, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori kulit ini, pori-pori kulit. Terus tubuhnya berbulu atau bersisik. Jadi kalau berbulu contohnya itu ayam. Kalau yang bersisik itu lele ataupun ikan nila. Itu ciri-ciri hewan ovipar. Terus bagaimana dengan cara perkembangbiakannya? Contohnya pada ayam, telur yang telah dibuahi akan dilindungi oleh sejenis selaput keras yang disebut cangkang telur. Jadi kalau anak ibu bayangkan telur, jadi kulit yang keras yang di luar itu kalau contohnya telur ayam yang ada putih yang keras, itulah yang disebut dengan cangkang. Dalam cangkang itulah terjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi individu baru. Selama pertumbuhan dan perkembangan, embrio tersebut itu memperoleh makanan dari kuning telur. Jadi kalau kita bayangkan kuning telur itu ayam bertelur itu beberapa hari baru itu dierami. Selama ayam di dalam cangkang itu sumber makanannya itu adalah dari kuning telur. Setelah terbentuk bagian tubuh atau setelah lengkap bagian kakinya, kepalanya, dan yang lain-lainnya, maka telur akan menetas dan anak ayam pun akan segera keluar dari cangkang telurnya. Biasanya kalau ayam mengerami itu paling lama itu 21 hari. Jadi seperti itulah proses perkembangbiakan pada
hewan ovipar. Dan yang kedua adalah hewan vivipar. Vivipar itu adalah hewan yang melahirkan. Dari sini contohnya ada kucing, ada ini singa ya, singa, ini ada sapi. Nah, contohnya atau ciri-ciri hewan vivipar itu adalah memiliki kelenjar susu. Jadi kalau contohnya anak ibu punya peliharaan kucing, boleh di bagian perut itu nampak kelenjar susunya ya. Terus memiliki daun telinga, berarti daun telinga kucing, anjing itu jelas daun telinganya. Memiliki pori-pori kulit, tubuhnya berambut. Jadi kucing, kerbau, sapi, yang lain-lain itu tubuhnya berambut ya. Nah, itu untuk vivipar. Untuk vivipar ini contoh lainnya mungkin bisa anak ibu lihat hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Terus yang ketiga adalah hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan. Apa-apa aja ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induk. Terus yang kedua, makanan diperoleh dari telur, tetapi tetap berkembang dalam induknya. Pembuahan terjadi di dalam, berarti pembuahan terjadi di dalam. Terus tidak menyusui, tidak mengasuh calon individu baru. Tadi contohnya adalah seperti kadal, bunglon, ikan pari, ini ada hiu. Jadi itulah contoh hewan ovovivipar. Lanjut, setelah kita mengetahui ciri-ciri hewan yang ketiga tadi, ovipar, vivipar, dan ovovivipar, nanti anak ibu diharapkan bisa menyampaikan ciri-cirinya dan bisa menyampaikan bagaimana cara perkembangbiakan hewan tersebut. Sekarang kita lanjut tentang ide pokok dan fakta dari teks yang didengar. Di pembelajaran sebelumnya sudah ibu kasih catatannya bahwa bagaimana kita cara menentukan ide pokok dan menentukan fakta yang ada di dalam sebuah teks. Di sini ini teks, ini ada ibu buat teks. Semoga anak ibu bisa membacanya. Masih nampak dari handphonenya nanti nak ya. Oke, di sini ibu bacakan. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Itu paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, ayam jantan dan betina itu memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Jadi ini sengaja ibu ambil teks yang bisa atau yang lebih sering anak ibu jumpai di kehidupan sehari-hari. Dari teks ini bisa dibuat ide pokok dari paragraf pertama. Ini sudah ibu buat ya. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Di paragraf kedua juga ini. Selain ide pokok, kita juga menentukan fakta-fakta yang terdapat dalam sebuah teks tadi. Di sini ada ibu buat 2 fakta. Jadi ini masih ada yang kosong. Jadi tugas anak ibu nanti coba cari fakta satu lagi yang terdapat dalam teks yang berjudul ayam nak ya. Oke, sekian penjelasan hari ini. Semoga tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan tadi bisa tercapai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.